Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati iman yang berbahagia, mudah-mudahan sampai saat ini kita masih berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita meninggalkan garis yang Allah telah tetapkan atas kehidupan kita. Setelah Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi putusan antara beliau dengan kaum kafir dan mohon diselamatkan bersama orang-orang yang mengikutinya dari azab Allah, lalu beliau diperintah membuat kapal di atas bukit. Pembuatan kapal itu merupakan ujian bagi kaumnya, karena alat transportasi semacam itu belum dikenal sebelumnya, dan keraguan nampak pula pada pengikut Nabi Nuh alaihissalam, apalagi setelah orang-orang kafir mengorganisasikan cemoohannya. Kalau sekarang mungkin disebutnya buzzer ya. Mereka mengorganisasi pelecehan, penghinaan. Lalu mereka berkata, "Wahai Nuh, engkau ini benar-benar adalah orang gila. Apakah engkau akan membuat kendaraan di atas bukit, sedangkan tempat kita jauh dari laut?" Namun orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tentu meyakini dengan perintah Allah tersebut. Mereka bekerja bersama Nuh berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya yang beriman agar segera masuk ke kapalnya. Beliau disuruh membawa sepasang dari tiap-tiap jenis binatang. Kemudian beliau bersabda, "Naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah ketika melaju dan tatkala berlabuh." Itu bisa kita lihat pada Quran surat Hud ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Maka setelah itu kita tahu bahwa pembuatan kapal ini sebetulnya adalah garis awal tentang dijatuhannya riwayat akhir dari kaumnya Nuh yang akan dimusnahkan, karena aneka ragam dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh, baik cara targhib maupun dengan cara tarhib, berupa memotivasi kecintaan terhadap Allah serta tarhib yaitu ancaman, tetap saja kaumnya mendurhakainya dan menentang. Adalah menjadi kecenderungan umum dari masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. Mereka itu lebih suka mengikuti para pemilik modal dan menentang kepada perintah Allah yang dia tidak percaya dan dia tidak lihat, yang dia olok-olokkan itu. Padahal kenyataannya para pemilik modal, mereka hanya menikmati apa yang disebut istidraj, yaitu pemberian yang akan diakhiri dengan sebuah siksaan. Dari dulu memang yang namanya pemilik modal, para pemilik harta, saat ini mungkin lebih dekat sering kita istilah bohir politik. Mereka adalah para rentenir kekuasaan, yang mana calon penguasa itu berutang sedikit tapi harus membayar banyak. Nah, inilah yang juga sudah terjadi dari zaman dahulu kala hingga hari ini. Dalam Quran surat Nuh, situasi ini terpotret pada ayat 21. Qala Nuh, kemudian Nuh berkata, "Rabbi innahum asawni," ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku. "Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosaro," dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Ini adalah uraian bahwa harta dan keingkaran yang mereka susun, terorganisir, yang masif yang mereka lakukan itu adalah tipu daya yang amat besar. Wa makaru makron kubbaro. Memang rekayasa, makar-makar yang dilakukan oleh para pemilik modal serta rakyat yang menjadi pengagum serta followernya, pembebek, pengikut yang membuta. Mereka tidak pernah menggunakan timbangan kanan kiri atau kebenaran maupun keburukan. Ikhwati iman yang berbahagia, bahwa ketika bab akidah tauhid ini sudah terlepas dari relnya, maka kesesatan berikutnya akan segera dituai dan dipanen. Wa qad adallu katsir, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Sebuah sistem penyembahan yang dilembagakan. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Apabila kita mendapati keadaan semacam ini,
maka pada kasus tubuh seseorang yang dilakukan adalah amputasi karena kasusnya sudah sangat parah. Sebagaimana doa Musa terhadap Fir'aun, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Surat Yunus 88. Ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Nuh serta Nabi Musa, kemudian Nabi Yunus juga adalah orang-orang yang tidak sabar. Ini adalah melukiskan suatu keadaan di mana upaya-upaya penyelamatan sudah tidak bisa dilakukan lagi. Maka Allah memperkenankan doa masing-masing nabi terhadap kaumnya, dan Allah menenggelamkan kaum Nuh disebabkan kedustaan mereka terhadap apa yang disampaikan Nuh. Ketika dakwah yang merupakan rangkaian alasan-alasan yang paling otentik di muka bumi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disampaikan, lalu orang secara berjamaah melakukan penolakan dan pembangkangan terhadap perintah Allah, maka sudah bisa dipastikan kerusakan akan terjadi pada semua sistem kehidupan. Itu adalah susunan bangunan yang terdiri dari bata-bata kesalahan mereka. Mimma khati'atihim, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, ughriqu fa udkhilu nar, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Inilah hasil dari apa yang mereka lakukan, kehebatan-kehebatan rancangan pemikiran, rancangan rekadaya yang tentu itu melibatkan dana dan tenaga, dihancurkan akhirnya. Itu berakhir pada siksa neraka. Nah, inilah ikhwan, ketika melakukan suatu kolaborasi kejahatan di muka bumi ini secara berjamaah, mereka mengira nanti bisa masih terus tolong menolong sebagaimana di dunia. Orang tua terhadap anaknya pun itu tidak bisa menolong. Inilah persangkaan keliru dari mereka. Maka Allah tolak dalil mereka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Maka sampailah pada hal yang terakhir, Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Begitulah doa Nabi Nuh yang beralaskan sebuah dalil, innaka in tadzarhum, sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, yudhillu ibadaka, niscaya orang-orang itu akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa fajiron kafaro, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat, keturunan yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Bila kita melihat suatu fenomena yang mirip dengan hal ini, maka berupayalah kita untuk menjaga diri dari kerusakan yang sudah terstruktur ini, sambil terus memperbaiki iman Islam kita, memperbaiki akidah kita, ibadah kita, dan kita turut serta dalam kegiatan nahi mungkar. Janganlah kemudian kita menjadi orang yang salah menakar dan salah menimbang situasi yang menyebabkan kita menjadi bimbang dan ragu mana hak, mana batil, mana tentara Allah, mana tentara syaitan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.